Kitab Keluaran pasal 39. Pembuatan pakaian imam. Dari kain biru dan kain ungu dan kain kirmizi, mereka membuat pakaian yang dipintal untuk melakukan pelayanan di tempat kudus dan membuat pakaian kudus untuk Harun, sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Pembuatan baju efod. Bezaleel membuat baju efod dari emas dan dari kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan linen halus yang dipintal. Kemudian mereka menempa emas menjadi lembaran-lembaran emas dan memotong-motongnya menjadi benang untuk disulamkan pada kain biru dan kain ungu dan kain kirmizi dan linen halus, buatan ahli tenun. Mereka membuat penutup bahu untuk baju efod itu dan menyambungnya menjadi satu dengan menyatukannya pada dua ujungnya. Ikat pinggang yang ditenun dengan terampil yang terdapat padanya dibuat dari bahan yang sama menurut pengerjaannya, yaitu dari emas dan kain biru dan kain ungu dan kain kirmizi dan linen halus yang dipintal, sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mereka mengerjakan permata-permata krisopras yang dililit dengan ikatan emas, lalu diukir seperti ukiran meterai dengan nama-nama anak Israel. Mereka menempatkannya pada penutup bahu efod sebagai permata peringatan akan anak-anak Israel, seperti yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pembuatan tutup dada. Kemudian Bezaleel membuat tutup dada buatan seorang ahli seperti pengerjaan untuk baju efod dari emas, kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan linen halus yang dipintal. Bentuknya persegi. Mereka membuat tutup dada itu dilipat dua, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Lalu mereka memasang 4 baris batu permata pada baju efod itu. Baris pertama, permata yaspis merah, krisolit, dan malakit. Itulah baris pertama. Baris kedua, permata batu darah, lazurit, dan yaspis hijau. Baris ketiga, permata ambar, aki, dan kecubung. Baris keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Semua dililit dengan ikatan emas ketika mereka memasangnya. Batu-batu permata itu sesuai dengan nama anak-anak Israel, yaitu 12, yang diukir seperti ukiran meterai, masing-masing dengan namanya untuk 12 suku. Pada tutup dada itu, mereka membuat rantai dari emas murni yang dijalin seperti tali. Mereka membuat 2 sulaman emas dan 2 gelang emas, lalu memasang 2 gelang itu pada kedua ujung tutup dada. Mereka memasukkan 2 rantai emas itu ke dalam 2 gelang yang ada pada kedua ujung tutup dada. Lalu 2 ujung dari 2 rantai emas itu mereka sambungkan dengan 2 sulaman emas dan dipasang pada penutup bahu baju efod di bagian depannya. Setelah itu, mereka membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada 2 ujung tutup dada, yaitu di pinggirannya yang ada di sisi sebelah dalam baju efod. Lalu mereka membuat lagi 2 gelang emas dan menempatkannya di bawah penutup bahu baju efod bagian depan, di dekat sambungannya, di atas ikat pinggang baju efod. Mereka mengikat tutup dada itu dari gelang-gelangnya ke gelang-gelang baju efod dengan tali biru agar berada di ikat pinggang baju efod dan agar tutup dada itu tidak lepas dari baju efod, sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pembuatan pakaian lainnya bagi imam. Bezaleel membuat jubah efod, karya seorang ahli tenun, semuanya dari kain biru. Dan ada 1 lubang di tengah-tengah jubah itu, seperti lubang untuk baju zirah dengan pinggiran di sekelilingnya agar tidak mudah koyak. Mereka membuat hiasan delima dari kain biru, kain ungu, dan kain kirmizi,
dan dari linen halus yang dipintal untuk tepi bawah jubah itu. Mereka juga membuat beberapa kerincing dari emas murni dan memasang kerincing-kerincing itu di antara hiasan delima di sekeliling tepi jubah itu. 1 kerincing, 1 delima, 1 kerincing, 1 delima di sekeliling tepi bawah jubah yang dipakai untuk melayani, sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mereka juga membuat baju panjang dari linen halus, karya seorang ahli tenun, untuk Harun dan anak-anaknya, dan serban dari linen halus, dan ikat-ikat kepala dari linen halus, dan pakaian dalam dari linen halus yang dipintal. Ikat-ikat pinggang dari linen halus, dan dari kain biru, kain ungu, dan kain kirmizi, buatan seorang penenun, sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mereka membuat hiasan mahkota kudus dari emas murni dan menulis tulisan di atasnya seperti ukiran meterai, kudus bagi Tuhan. Mereka memasang seutas tali biru pada hiasan itu untuk mengikatnya dengan serban di bagian atas, sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa memeriksa tenda suci. Demikianlah semua pengerjaan tenda suci, tenda pertemuan itu selesai. Seluruh keturunan Israel melaksanakannya sesuai dengan semua yang telah Tuhan perintahkan kepada Musa. Demikianlah mereka melaksanakannya. Mereka membawa tenda suci itu kepada Musa, yaitu tenda dengan segala perlengkapannya, kait-kaitnya, papan-papannya, palang-palangnya, dan alas-alasnya, dan tudung dari kulit domba jantan yang dicelup merah, tudung dari kulit lumba-lumba, dan tirai untuk tudung itu, tabut kesaksian dan tongkat-tongkat pengusungnya, dan tutup pendamaian, meja dengan segala perlengkapannya, dan roti sajian. Kaki dian dari emas murni dengan pelita-pelitanya, pelita yang diatur sesuai susunannya, dan segala perlengkapannya, dan minyak untuk penerangan, dan mazbah emas, dan minyak urapan, dan dupa yang harum, dan tirai untuk pintu tenda suci, mazbah perunggu, dan jala-jala perunggunya, kayu-kayu pengusungnya, dan segala perlengkapannya, bejana dan alasnya, tirai-tirai untuk pelataran, tiang-tiang dan alas-alasnya, tirai untuk gerbang pelataran, tali-talinya, patok-patoknya, dan segala perlengkapan untuk pelayanan tenda suci untuk tenda pertemuan itu. Pakaian yang dipintal untuk melayani di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun dan untuk anak-anaknya saat melayani sebagai imam. Keturunan Israel melaksanakan segala pekerjaan itu sesuai dengan yang telah Tuhan perintahkan kepada Musa. Musa memeriksa segala pekerjaan itu, dan lihatlah, mereka melakukannya sesuai dengan yang telah Tuhan perintahkan. Demikianlah mereka melaksanakannya. Lalu Musa memberkati mereka.